Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallu alaihi. Assalamu fi amani sayhana Allahu Rabbi irhamu Rabbi ruhina ya Rabbana. Assalamu fi amani sayhana Allahu Rabbi irhamu Rabbi ruhina ya Rabbana. Wadrati minha zakul maqali madza yu'abbiru an ulaqa maqali. Ya badrati minha zakul maqali madza yu'abbiru an ulaka maqali. Ma'asalama fi amani sayhona Allahu Rabbi irhamhu Rabbi ruhina ya Rabbana. Ma'asalama fi amani sayhona Allahu Rabbi irhamhu Rabbi ruhina ya Rabbana. Salla alaika Allahu Rabbi daiman abadan ma'al ibqar wal asali. Salla alaika Allahu Rabbi daiman abadan ma'al ibqari wal asali. Ma'asalama fi amani sayhona Allahu Rabbi irhamhu Rabbi ruhina ya Rabbana. Ma'asalama fi amani sayhona Allahu Rabbi irhamhu Rabbi nuhina ya Rabbana. Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Rabbana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita dengarkan salawat ya dari Majelis Taklim Akhawatul Muslimah. Baik, untuk selanjutnya insyaallah kami akan sampaikan tentang salat tahajud ya. Keutamaan salat tahajud
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Masjid Taklim Quran Masjid Harunia, Yayasan Yunus Mohan Pesantren Harunia, dan para penonton YouTube ya, channel Yayasan Yunus Mohan Pesantren Harunia dimanapun Anda berada. Pertama-tama kita bersyukur pada Allah di hari ini ya, bulan Muharram lewat udah tanggal berapa ini, 14 atau 15 Muharram ya. Kita berada pada hari Sabtu melanjutkan tugas kita untuk beribadah pada Allah. Salah satu tugas ibadah kita adalah diantaranya belajar, mengajar dan belajar, yaitu mengikuti taklim ini. Pada subuh hari ini, sebagaimana janji yang telah kami sampaikan tadi, kita akan mengupas tentang salat tahajud. Sampaikan tentang salat tahajud ya. Arti salat tahajud, kalau ini salat tahajud itu salatnya harus dilakukan tidur terlebih dahulu ya, tidur terlebih dahulu. Kalau salat hajat dilakukan kapan saja. Kalau salat tahajud dilakukan harus tidur lebih dahulu dan dilakukan di malam hari. Itu bedanya. Jadi kalau salat hajat tidak harus tidur dulu, habis salat isya boleh, habis salat maghrib boleh salat hajat ya. Kemudian habis salat zuhur boleh salat hajat, itu salat hajat. Tapi yang lebih afdalnya salat yang terkait dengan tahajud dan tahajud itu baru kita lakukan di malam hari. Untuk salat hajat di malam hari tidak boleh, tidak nunggu tidur. Tapi kalau salat tahajud dinamakan salat tahajud, orang harus tidur lebih dulu ya. Kenapa jadi harus tidur lebih dulu? Nah, makanya itulah letak keseriusan orang yang akan mendirikan salat tahajud. Dia harus tidur dulu. Kalau dia jago, dia tak tidur boleh enggak? Boleh, tapi salat malam. Salat malam. Macam tarawih, kita harus tidur tak loh? Enggak, boleh. Itu namanya salat tarawih. Jadi boleh enggak tidur? Salat tarawih, salat hajat boleh enggak tidur. Tapi kalau salat tahajud tidur dulu. Ya, disitulah menunjukkan keseriusan, kesungguh-sungguhan seseorang hamba Allah yang akan mendekatkan diri pada Allah melalui salat tahajud. Ya. Kemudian apa dasar hukumnya? Nah, ini dasar hukumnya, ya. Yaitu surah Al-Isra ayat 78-79 mengisyaratkan untuk salat tahajud itu juga kita harus mendirikan salat 5 waktu dulu. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi untuk dapat mendirikan salat tahajud diterima oleh Allah, seorang hamba Allah dia awali mendirikan salat 5 waktu dulu. Jangan sampai mendirikan salat tahajud salat 5 waktunya enggak, salah. Di ayat ini 78-nya ya, aqimis shalah, dirikan salat lo 5 waktu tuh. Aqimis shalata liduluki syamsi ila ghasaqil qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Oke? Kita tidak mengupas salat 5 waktu nih, kita mengupas salat tahajud ya. Di syarat untuk diterimanya salat tahajud itu salat wajibnya jangan tinggal dulu.
dan harus dilaksanakan tepat pada waktunya. Sedangkan salat tahajud, wa minal laili fatahajjad bihi. Dan di antara sebagian malam kata Allah, bertahajudlah, tahajjud. Kalau hajat tadi tak pakai tasydid. Tapi kalau tahajud pakai fatahajjad. Ini menunjukkan orang yang akan salat tahajud itu harus serius, bangun tengah malam. Bangun jam 2, bangun jam 3. Itu waktu-waktu yang afdal. Ya. Bangun, kalau mau bangun jam 3, mau salat tahajud yang mulai jam 3 bangunnya jam 2.30. Kalau mau mulai salat tahajud jam 3.30, bangunnya itu mulai jam 3. Demikian ya. Jadi bangun tuh tidak langsung salat kita tuh. Tadi diawali dengan gosok gigi, paling tidak duduk dulu. Bangun tidur baca dulu doa alhamdulillahillazi ahyanan ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Habis itu gunyal-gunyal mata nih ya. Mata yang berat nih digosok-gosok dulu. Jangan langsung berdiri, duduk baca dulu inna fi haqqis samawati wal ayatil ulil inna fi haqqis samawati wal la ayatil liulil albab. Itu sampai selesai baca dulu kalau hafal. Kalau tidak hafal ya paling tidak baca yang kita hafal lah. Udah selesai baru berdiri, baru gosok gigi. Itu makan waktu semua. Habis gosok gigi mungkin kita mau buang air kecil, air besar. Kemudian bersihkan mungkin liur yang ada di bau. Sebelum wuduk nih, mungkin waktu tidur liur mengalir ke leher, mengalir ke mana-mana nih, jangan sampai bau. Najis. Najis ini. Air liur tu najis. Bersihkan dulu. Jangan hanya gosok mulut ya. Waktu kita tidur tadi dia meleleh. Misalnya, ini gosok dulu, dibuang, bersihkan, mandi. Buat mandi. Setelah itu baru kita dapat menepati jam 3.30 ya. Jadi kalau mau bangun jam 3.30 kita rencanakan, kalau mau salat tahajud jam 3.30 bangunnya jam 3 atau jam 3.15. Kalau mau mulai salat tahajud jam 3 bangunnya jam 2.30 gitu. Baik. Fatahajjad bihi. Jadi tidur dulu ya. Baru wa minal laili fatahajjad bi nafilatan lak. Nafilah. Ibadah salat tahajud itu adalah ibadah nafilah tambahan ya. Jadi kalau dikerjakan dapat pahala, tak dikerjakan tidak berdosa. Itu jangan mulak merasa berdosa. Tapi kalau orang yang sudah terbiasa mengerjakan salat tahajud, pasti dia kalau ketinggalan, alah ruginya aku tak dapat tahajud ya. Kalau orang sudah terbiasa, sudah menikmati salat tahajud, begitu terbangun tak dapat salat tahajud, rasa ada barang berharga hilang dalam hidupnya. Betul tak Bu? Nah, itu dia. Ibu-ibu dah mengalami semua itu. Baik. Asa ya ma'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Yang pertama, keutamaan salat tahajud itu yang pertama adalah Allah, ya semoga Allah akan menempatkan kamu pada maqam yang terpuji. Amin ya rabbal alamin. Maqam yang terpuji ya. Dia punya jabatan tidak membahayakannya, terpuji terus dia. Dia sebagai ibu rumah tangga, walaupun bagaimana problematikanya, dia tetap terjaga nama baiknya. Dia sebagai suami, walaupun bagaimana problematika rumah tangganya, dia alhamdulillah, dia tetap terjaga nama baiknya. Maka mahmudah di dunia, terhindar dari segala macam cemoohan, fitnahan, maqam mahmuda. Itu ya. Yang pertama. Di akhirat nanti juga diberikan maqam mahmuda, itu rahasia Allah. Tapi untuk Nabi Muhammad banyak yang diberikan oleh Allah kemuliaan-kemuliaan padanya. Maqam mahmuda. Ya. Nama baik, usahanya tambah berkembang banyak, ya, banyak diminati orang, ya. Buka kue, buka usaha bisnis kue, kuenya dikenal orang banyak. Maqam mahmuda. Jadi seorang berilmu, ilmunya bermanfaat. Maqam mahmuda. Makin banyak orang mengenal dia, makin terpuji nama baiknya. Bukan mengenal dengan cara orang itu buruk perangainya, tapi terkenal karena amal baiknya. Ini maqam mahmuda. Makin tambah usia, makin dikenal baiknya. Ini maqaman mahmuda. Ibu-ibu makin tambah usia dikenal bisa berselawat,
Dulu lagi muda-muda tak pernah kami selawat, dah tua pandai pula kami selawat. Kau dari muda lo pandai berselawat, dah masuk TV dah kita, udah tua-tua. Tapi Maqam Mahmudah. Dulu kami lagunya bukan itu, tak kenal di karangan Majlis Taklim lagunya. Lagu apa? Lagu Diana Nasution. Masihkah kau ingat? Sayang, lagu siapa tu? Iis Sugianto. Lagu itu kami nyanyikan dulu. Tak dikenal di Majlis Taklim, bukan Maqam Mahmudah. Terkenalnya tempat lain. Tapi begitu dengar lagu selawat, dikenal. Oh, boleh masuk ke Majlis Taklim, boleh masuk ke masjid. Inilah Maqam Mahmudah. Malaikat pun mencatat dia berselawat. Malaikat pun mencatat dia Majlis Taklim. Dikenal bukan hanya oleh masyarakat dunia, tapi Maqam Mahmudah dikenal juga oleh masyarakat langit, yaitu Allah dan para malaikatnya. Baik, inilah keutamaan yang pertama. Sedangkan yang kedua, nah ini, jangan lupa kalau dah habis salat tahajud itu membaca doa yang diajarkan oleh Allah. Ya. Doanya dalam Al-Quran, ayatnya 80 surah Al-Isra. Apa doanya? Wa qur rabbi adkhilni yuk ikut bu. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Ini keutamaan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada orang yang rajin salat tahajud. Yang pertama, kalau menurut kisah salat tahajud, Nabi Muhammad dia perintahkan oleh Allah sebelum keluar dari kota Mekah ketika peristiwa hijrah. Ini bulan Muharram, ini ada hubungannya dengan peristiwa hijrah. Nabi Muhammad tuh diintimidasi, dikecam, bahkan yang terakhir direncanakan dibunuh, rumahnya dikepung oleh tentara-tentara daripada kaum kafir Quraisy. Sudah siap anak-anak muda. Pokoknya malam hari itu Nabi Muhammad harus mati. Sudah siap. Nah, tetapi karena sebelum peristiwa hijrah itu pindah ke Madinah, dari Mekah ke Madinah, Nabi Muhammad sudah disiapkan oleh Allah, sudah diperintahkan oleh Allah untuk salat malam. Sebelum ada salat 5 waktu, salat malam dulu yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi. Dalilnya apa? Surah Al-Muzammil. Ya ayyuhal, yuk ikut kalau hafal. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awil qus minhu qalila aw zid alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Pengen kah? Pengen ngapalnya kah? Pengen kita bukakan. Surah Al-Muzammil ini mengisyaratkan bahwa sebelum adanya salat 5 waktu, Nabi kita Muhammad SAW itu diperintahkan untuk salat malam. Jadi salat malam, salat tahajud ini adalah ibadah paling tua di antara salat yang 5 waktu, ya Bu ya. Di antara salat 5 waktu, salat malam adalah salat yang paling tertua. Kenapa? Karena sudah dikerjakan oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Nah, ini kita baca ya, 1 sampai berapa itu. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awil qus minhu qalila aw zid alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Inna sanulqi alaika qawlan saqila inna nasyiatal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Ini nanti hikmahnya lain, nanti akan kita kupas tersendiri. Ini hanya menjelaskan bahwa sebelum salat 5 waktu diperintahkan kepada Nabi Muhammad melalui peristiwa Isra dan Mi'raj. Surah Al-Muzammil ini adalah surah yang kedua, ya, surah yang kedua setelah Iqra, ya, pokoknya dekat-dekat surah Iqra Al-Alaq. Nabi Muhammad habis menerima wahyu yang pertama, kemudian tidak lama berselang itu Nabi diperintahkan untuk salat malam. Ini dia salat malam. Nabi dikuatkan jiwanya oleh Allah
Dan untuk selanjutnya dengan salat malam itu, barulah setelah itu datang peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi menerima perintah salat 5 waktu. Makanya ketika menerima perintah salat 5 waktu, insyaallah Nabi tidak meninggalkan salat malam, terus ada salat malam, ya, terus ada salat malam. Nah, doa ini ingin kita kupas tadi adalah sebelum peristiwa Isra Mi'raj itu, ya, bukan sebelum peristiwa hijrah itu, Nabi dikepung di rumah, dikepung, ya, dikepung Bu, mau dibunuh. Tapi karena Rasulullah SAW rajin salat malam, rajin tahajud, ya, kepungan daripada orang-orang kafir Quraisy itu tadi tidak bisa membuat Nabi terbunuh. Apa? Mereka tertidur, tapi Allah perintahkan pada Nabi baca doa, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Nah, ini berkolerasi dengan peristiwa itu, artinya bahaya yang dihadapi oleh Nabi selesai, ya. Masalah yang dihadapi oleh Nabi selesai karena Nabi rajin salat malam. Itu Nabi. Bagaimana dengan kita? Nah, kita pun demikian juga. Kita pun kalau yang rajin salat tahajud, ya, kalau rajin salat tahajud dilanjutkan baca doa ini, insya Allah. Apa artinya itu? Aqul rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Wahai Tuhanku, katakan, perintahkan, waqul fi'il amar, adkhilni mudkhala sidqin, masukkan aku di tempat masuk yang betul. Maksudnya apa? Orang yang rajin salat tahajud akan dibimbing oleh Allah dalam menghadapi masalahnya. Apa yang dilakukan? Diberi petunjuk langsung, lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Ada masalah, laporkan pada Allah, maka Allah akan bimbing, lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini, ya. Wa akhrijni mukhraja sidqin, itu juga akan diberi solusi terbaik, ya. Nah, kita ini kan hidup banyak masalah nih Bu. Masalah kita nih, masalah ekonomi keluarga kita, masalah pendidikan anak-anak kita, belum lagi masalah mau kawin, masalah mau tunangan, masalah anak malah sembahyang, masalah anak suka keluar malam, ini masalah semua. Masalah kita ini terlalu banyak. Karena hidup kita itu hidup berarti kita berani menjumpai masalah. Masalah pribadi lain. Masalah pribadi ini penyakit pula. Banyak makan daging, kolesterol tinggi. Banyak makan yang manis-manis, diabetes meningkat. Banyak tidur, bengek. Nah, masalah. Banyak baring, sakit pinggang. Masalah ini. Banyak bergaul, ya, dengan banyak gak keluar duit, masalah. Banyaknya majelis taklim kau ikut, banyak masalah tu. Apa masalahnya? Malah nyumbang majelis taklim sana. Masalah. Adukan pada Allah, ya Allah aku pengen ikut semua majelis taklim, tapi kemampuan tak ada, minta pada Allah. Beri. Masalah. Begitu banyak masalah secara keluarga, pribadi, belum lagi masalah hubungan suami istri, banyak masalah. Belum lagi masalah kita ini, masalah kehidupan, musibah pandemi corona, udah setahun lebih, masalah ini. Kita kemana-mana harus, ya, berjaga. Alhamdulillah sekarang sudah zona apa nih Bang Harun? Zona apa kita sekarang nih? Oren. Tapi tetap harus jaga. Masalah, kalau udah zona hijau, baru sedikit selesai masalah. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika orang yang rajin salat tahajud akan dibimbing oleh Allah menyelesaikan masalah-masalah itu. Selesaikan masalah-masalah. Diberi petunjuk, begini cara menyelesaikan masalahnya, begini. Kemudian diberi solusi. Ya, diberi solusi. Akhirnya solusi itu, ya, walaupun masalahnya begitu banyak, cepat diselesaikan oleh Allah, dibantu oleh Allah dalam menyelesaikan masalahnya itu. Nah, oleh karenanya berhubung dengan surah yang lain, ayat yang lain, kata akhraja itu, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Apa nih? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja.
Barang siapa yang bertakwa pada Allah, Allah akan keluarkan dia dari segala macam kesulitan yang dihadapi. Apa hubungannya dengan tahajud? Ternyata orang yang rajin salat tahajud adalah ciri-ciri orang bertakwa. Dalam surah 57 dikatakan innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sungguhnya orang bertakwa itu berada dalam surga, kata Allah. Di antaranya dia di malam hari suka bertahajud, wabil asharim yastaghfirun, dan di antara malam hari dia juga bertahajud. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma arzaqnahum yunfiqun. Surah As-Sajdah. Di malam hari mereka menjauhkan lambungnya dari tempat tidur untuk apa? Untuk tahajud, untuk berdoa, ya. Nah, oleh karenanya para jamaah sekalian, terkeluar dari segala macam kesulitan. Orang tahajud adalah orang yang bertakwa. Orang yang rajin salat tahajud adalah ciri-ciri orang bertakwa. Maka orang bertakwa akan diberikan jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa pada Allah, Allah akan keluarkan dari segala macam kesulitannya. Apalagi keuntungannya? Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Nah, Bapak Ibu sekalian, the best practice, ya. Ini bukan mau riak-riaan, tapi untuk memotivasi. Saya berapa kali dalam problem hidup dan perjalanan hidup saya itu, orang nyangka saya dah mati. Waktu pergi ke Mekah, di rumah nih, orang kampung nih, keluarga nih dah bertangis-tangis. Waktu ni haji 2016, ada musibah keren jatuh, ada hotel terbakar, ada badai di Arafah, kemudian ada orang yang mati masal kena bentrok, pertemuan antara orang Iran tuh mati sampai ratusan orang. Dari Indonesia dan nelpon saya, apa kabar? Dari kantor juga nelpon, ya. Gimana keadaan saya? Ada yang udah nangis-nangis, nyangka saya udah mati. Di Mekah, apa yang terjadi di Mekah? Memang pada saat-saat badai terjadi di padang pasir, saya ada di tengah-tengah badai itu. Di sebelah sana tenda pada roboh-roboh, tenda kami ada. Ya, tuh. Tapi di samping itu ramai-ramai juga berdoa. Saat badai terjadi, kita ada yang azan, ada yang baca Yasin. Di tenda kami sebelah jalan itu roboh semua, kena badai pasir. Nah, yang luar biasa terjadi pada saat kematian massal yang kehabisan oksigen itu antara orang Iran Indonesia itu. Saya hari itu bersama sahabat saya, ya. Biasanya saya kemana-mana berdua, teman saya itu dokter, ya. Bersama dia kemana-mana pergi berdua, karena kami TPHD, haji yang diberangkatkan oleh pemerintah, dari ulamanya saya, dari dokternya dia. Kemana-mana pergi berdua, membimbing orang. Hari itu dia izin sama saya, Pak, saya berangkat dulu. Setelah ukuf di Arafah, kemudian kami di Mina itu melempar batu, malam harinya mengumpulkan batu, pagi dari Arafah, malamnya mengumpulkan batu, paginya ngelempar jumrah. Ya. Saya mengalami demam. Begitu dari Arafah pergi ke Mina, demam, Bapak Ibu, demam, gigil, tidak tahu. Cuaca di Arafah, suhunya panas, badan saya tak mampu, demam. Teman saya sehat, dia pergi sama emak bapaknya pergi, ngelempar pagi-pagi, rombongan pergi lempar. Saya belum bisa ngelempar nih, saya bilang, nanti ya, besok masih boleh diwakilkan. Saya pun minta wakilkan melempar sama kepala Kawah Timur, Pak Muslim. Pergilah mereka pagi-pagi, saya demam. Ya, begitu jam 9, jam 10 berita pun datang masuk ke tenda, banyak yang mati. Profesor Junaidi istrinya meninggal. Teman saya dokter, bapaknya laki-laki meninggal, tak ketemu lagi mayatnya dah, jenazahnya dah dibangun. Begitu saya tahu saya sakit, oh rupanya Allah membuat saya sakit tadi, menyelamatkan saya. Kalau enggak saya pergi itu. Kalau enggak saya pergi itu sama dokter dan teman-teman. Melempar pagi, orang Indonesia dianjurkan melempar. Alhamdulillah. Orang Indonesia dianjurkan melempar sore, siang.
tapi ada yang nekat lempar pagi. Nah, itulah dia musibah. Nah, ini Bapak Ibu sekalian diselamat oleh Allah. Yang terakhir kira-kira bulan Desember yang pesawat Sriwijaya jatuh. Pesawat Sriwijaya jatuh kan kemarin tuh. Saya berangkat paginya pakai Garuda, sorenya pesawat jatuh. Nah, Bapak Ibu, ini Allah bimbing. Itu saya berangkat pakai tiket pribadi, itu pakai duit pribadi. Waktu milih tiket tuh teman-teman kirim harga tiket Sriwijaya 500. Kemudian tiket pesawat yang lainnya 600. Tiket Garuda 1.200.000. Ini Bu, terbentang itu. Tiket Sriwijaya 500, tiket Ciktiling 600 atau 700, Garuda 1.200.000. Kalau Ibu milih yang mana? Sriwijaya kan? 500. Betul enggak? Menghemat kan? Saya memilih pagi itu Garuda. Saya pilih Garuda. Duit pribadi nih, saya pilih Garuda. Sampai ke Pontianak, udah sampai, udah apa ini. Udahlah, tidur dari rumah. Tidur sore itu, ditelepon, banyak telepon dari kantor dari teman-teman. Nanyakan saya ini, saya tak terjawab. Kita tidur, capek kan. Nah, rupanya kali malam nengok pesawat jatuh. Telepon lagi bering-dering, nanyakan posisi saya di mana. Kami nyangka Bapak ikut Sriwijaya, kata dia. Kami nyangka Bapak meninggal dunia. Ini Bapak Ibu sekalian, itu ya saya maknai bahwa orang yang sering mendekatkan diri pada Allah dibimbing oleh Allah. Walaupun tadi harganya mahal, tiket dibeli. Kalau enggak kan bisa nih 500 untuk beli beras 2 karung bisa dimakan 2 bulan untuk beras 20 kilo. 500 kan 200 kilo jadi 2 karung 40 kilo bisa 2 bulan ya, 1 bulan lah, hemat dah. Tapi dibimbing oleh Allah, beli kau tiket Garuda. Nah, itu dia. Nah Bapak Ibu sekalian, inilah yang dimaksud dengan wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Dan masih banyak lagi tentunya yang lainnya. Ada waj'alni min ladunka sultanan nasira. Orang yang rajin salat tahajud, Allah langsung menolongnya. Ya, bukan lewat malaikat lagi membisikkan, Allah langsung tolong ya. Ini sultanan nasira, waj'alni min ladunka sultanan nasira, diberi ya, kekuasaan oleh Allah, ya, dipilihkan oleh Allah memutuskan kebijakan-kebijakan terbaik, sultanan nasira, kekuasaan yang menolong. Kalau dia pemimpin akan ditolong dalam memilih kebijakan-kebijakan terbaik. Kalau dia dalam bentuk pribadi, Allah akan pilih dia, Allah akan tentukan, Allah akan beri dia petunjuk dan ditolong oleh langsung, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah lain orang yang ahli tahajud, ketika dia tahajud, Bapak Ibu sekalian, baru memulai tahajud, udah kebiasaan dia salat tahajud, dia tidak mau di masjid. Dia suka salat tahajudnya di apa? Padang pasir gitu. Dia tidak mau di masjid supaya dia tidak diketahui oleh orang dia salat tahajud. Nah, begitu dia mau salat tahajud, ada harimau di depan dia tuh. Ada harimau. Kok saya ini udah ambil langkah 1000 nih. Kok ibu-ibu gimana kalau ada harimau? Kalau ibu-ibu nih jangankan harimau, tikus ya udah berkanjar. Wajah ibu-ibu ini kalau ada tikus tuh, alah tikus berhenti kali sembahyang, enggak. Tapi enggak, kalau udah terbiasa insya Allah. Ini harimau depan dia. Kalau saya ini mau kadang kucing, ada kucing terbelit-belit, kucing. Maka kalau mau sholat tuh kucing jangan dekat-dekat. Kucing tuh najis, ada air liur dia buang air besar, buang air kecil tuh kucing tuh dijilat-jilat, buat dia gosok badan pakai, buat dia terbelit-belit kat kaki kita. Manalah kita ndak anu. Nah ini harimau. Ini orang ahli tahajud nih. Orang ahli tahajud. Begitu ada harimau di depan mata dia, dia ngomong dengan harimau tuh. Dia ngomong dengan harimau.
wahai harimau, ya, wahai harimau, kalau aku ini sudah ditakdirkan oleh Allah menjadi rezeki buat kau, ya kan? Silakan makan ya aku ini. Tapi kalau aku ini bukan ditakdirkan oleh Allah menjadi rezeki kamu, jangan ganggu aku mau sholat tahajud. Jangan ganggu aku mau beribadah pada Allah. Harimau itu kan makhluk Allah juga. Harimau itu dengar omongan seperti itu, bagaimana kata harimau? Oh, langsung lari. Nah, nanti kalau ada harimau dekat ibu ngomong gitu ya. Jangan harimau lah, nyamuk, coba dekat nyamuk. Kalau ada nyamuk menggigit-gigit kita, ngomong seperti itu. Hai nyamuk, ya, aku nak beribadah pada Allah. Kalau seandainya daging aku ni memang ditentukan oleh Allah, darah aku ni rezeki buat kau, silakan makan nyamuk. Kalau bukan, tolong jangan ganggu aku beribadah. Sanggup tak kita seperti itu? Nah, Bapak Ibu sekalian, ini mungkin ya yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini, insya Allah ya. Pelan-pelan, sedikit-sedikit, masih banyak yang lainnya ya, diantaranya kita simpulkan seperti ini ya, bahwa keutamaan sholat tahajud itu mendapatkan makam yang terpuji, karier akan diberikan karier terbaik, menjadi suami terbaik, menjadi istri karier terbaik, menjadi pejabat karier terbaik, menjadi pendidik terbaik, menjadi usahawan akan menjadi usahawan terbaik, menjadi ustadz dan ustazah terbaik, menjadi pengurus majelis taklim akan menjadi majelis taklim terbaik. Itu dia, orang sholat tahajud akan selalu diberikan yang terbaik untuk hidupnya. Yang kedua, akan dibimbing menghadapi segala persoalan hidup ya. Persoalan hidup kita banyak, tetap dibimbing oleh Allah, begini caranya. Kemudian akan diberikan solusi ya, diberikan kemudahan, diberikan terobosan untuk menghadapi masalah-masalah itu. Kemudian yang berikutnya adalah pertolongan langsung dari Allah SWT tanpa perantaraan. Itu tadi ya, sudah kita kupas. Kemudian ada lagi surga juga langsung diberikan oleh Allah ya, kepada orang ahli tahajud. Kemudian mendapatkan pujian. Ya, orang yang tahajud mendapatkan pujian dari Allah. Surahnya tadi surah As-Sajdah, tatajafa junubuhum anil madaji yad'un rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan kemudian salat tahajud itu adalah kebiasaan para nabi. Ingat Bu ya. Jadi nabi-nabi dari mulai Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad itu kebiasaannya salat tahajud di malam hari. Ingat, salat tahajud harus diawali dengan tidur. Jadi barang siapa yang rajin salat tahajud dijanjikan oleh Allah, wa may yutillah wa rasulihi ya ulaika allazi ma'an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Kalau yang rajin mentaati Allah dan Rasulnya, mengikuti sunnah-sunnahnya, nanti surganya akan bersama para nabi. Mau ikut surga dekat Nabi? Mau ya. Jadi kalau kita mau surganya dekat dengan Nabi, harus rajin salat tahajud. Ini salah satu syarat ya. Masih banyak syarat yang lain untuk dekat dengan Nabi ya. Misalnya melihara anak yatim, itu syarat-syarat yang lain. Salah satunya adalah salat tahajud. Barang siapa yang taat pada Allah, rajin salat 5 waktu, sunnah rawatib dan sunnah-sunnah yang lainnya ditambah salat tahajudnya, nanti surganya dekat dengan Nabi ya. Mudah-mudahan kita semuanya surganya dekat dengan Nabi, bukan hanya Nabi Muhammad, dan semua Nabi dekat dengan kita. Masya Allah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Dan ini sebelum kita tutup, kita juga akan melantik, nanti kami minta Pak Arif untuk melantik pengurus-pengurus yang belum dilantik ya. Saya akhiri dulu, saya serahkan kepada Bu Ipa nanti untuk pelantikannya. Demikian tausiah atau taklim Quran tentang salat tahajud pada sebuah hari ini, dengan harapan Sabtu depan yuk kita tahajud di sini mulai dari jam 3.30 ya. Jam 3.30 udah sampai sini ya. Bangunnya serah Bapak Ibu, bangun jam 3, jam 3.15, jam 3.30 insyaallah kita sudah mulai. Mudah-mudahan semua yang dijanjikan oleh Allah bagi orang yang salat tahajud kita dapatkan semua. Amin ya rabbal alamin. Yang paling indah itu adalah
kita surganya dekat dengan Nabi kita. Masya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan ke Bu Ipa Laila. Baik ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati dan dicintai Allah SWT, mudah-mudahan tadi taklim yang kita ikuti dapat benar-benar kita mendapatkan pengetahuan, ilmu dan juga motivasi yang kuat terkait tema materi, yaitu pelaksanaan ibadah sholat tahajud. Amin ya rabbal alamin. Baik, menyempurnakan acara pelantikan yang masih ada beberapa orang yang belum dilantik di pertemuan yang lalu, maka kami persilakan yang terhormat kepada Ibu Hajah Lalita Rahman yang tergabung dalam kepengurusan, tepatnya di bidang pengembangan Majelis Taklim. Yang kedua, Ibu Jumhuriyah yang tergabung dalam bidang dakwah keliling. Silakan. Silakan. Silakan berdiri di sini, Bu. Belum. Oh ya, Ibu Syahrum, silakan. Ibu Syahrum juga di bagian pengembangan ekonomi ya, ekonomi dan ya silakan di bidang pengembangan ekonomi kewirausahaan. Silakan Bu Syahrum. Silakan berdiri di sini. Insya Allah nanti Bapak Arif, Bapak Haji Muhammad Arif SAG akan melantik beberapa pengurus yang kemarin masih belum dilantik. Ibu Nilampari juga. Silakan Ibu Nilampari. Ya, silakan Ibu Nilampari. Ya, jadi insya Allah bapak-bapak dan ibu-ibu berbahagia, nanti Bapak Muhammad Arif, Haji Muhammad Arif SAG, yang juga kebetulan beliau adalah Wakil DPRD Kota Pontianak, berbahagia sekali. Beliau juga ikut memotivasi, mengembangkan dan mengawal taklim kita ini, mudah-mudahan bermanfaat terutama bagi umat. Amin ya rabbal alamin. Ya, ya cukup. Ya, kepada Bapak Muhammad Arif kami persilakan untuk secara langsung dan bersama Bapak Haji Burhansyah. Baik, nanti saya melantik Pak Arif memberikan arahan singkat. Bu Ibu, apakah siap untuk dilantik menjadi pengurus taklim Quran Harunia? Salah. Yang besar sedikit suaranya. Nah, gitu. Bu Ibu, apakah siap untuk dilantik? Apakah bersedia untuk dilantik menjadi pengurus Majelis Taklim Quran Yunus Muhammad Santren Harunia? Insyaallah. Ikuti saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba. Bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Aku reda Allah menjadi Tuhanku, Nabi Muhammad menjadi nabiku, agama Islam menjadi agamaku. Aku berjanji akan senantiasa melaksanakan tugas-tugas
dakwah melalui majelis taklim Quran Harunia, dan aku berjanji melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan tupoksiku. Baik, dengan demikian Bapak Ibu-ibu telah berikrar untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai pengurus Majelis Taklim Harunia, maka atas nama Ketua Yayasan Yunus Muhan Pesantren Harunia, ibu-ibu kami nyatakan resmi dilantik menjadi pengurus taklim Quran Majelis Yunus Muhan Pesantren Harunia. Untuk selanjutnya kami mohon arahan dari Bapak Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak pada pengurus yang dilantik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Yang kami hormati Bapak Haji Burhansyah SPD, MPD, SAG MPD, yang kami hormati para pengurus Majelis Taklim Quran Harunia, yang kami hormati anggota Majelis Pengajian Majelis Al-Quran. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini kita dapat menyelesaikan pelantikan terhadap pengurus Taklim Quran Harunia yang ketiga kalinya. Jadi bertahap, karena di antara pengurus kita ini ada yang tidak sempat untuk datang pada pelantikan pertama, kedua dan ketiga. Kenapa harus ada pelantikan? Ini untuk mengokohkan kembali bahwa kita pertama punya keinginan untuk dapat bekerja sama dalam taklim yang kita bentuk ini. Dibentuk oleh Yayasan Yunus Muhan Pesantren Harunia yang kita diketuai oleh Ibu Ifa Laila SAG SHMK MH pada 2-3 pekan yang lalu. Kemudian pelantikan yang kedua 1 pekan yang lalu, dan ketiga pada hari ini. Mudah-mudahan ibu-ibu yang dilantik pada hari ini siap untuk bekerja sama melaksanakan tugas-tugas di taklim Quran Harunia ini. Insyaallah dalam aktivitas kegiatan taklim Quran ini, pertama yang kita lakukan setiap pekan itu adalah melaksanakan kegiatan tausiah subuh Sabtu, yang alhamdulillah didukung penuh oleh media sosial YouTube Yunus Muhan, yang sebelumnya itu adalah dari kru kawan-kawan dik-dik ya, FTV ya, FTV Education TV. Alhamdulillah sekarang sudah membaur dalam kegiatan Yunus Muhan, dan insyaallah mudah-mudahan kita ini bisa mengembangkan tidak saja di Masjid Harunia, tapi juga bisa kita laksanakan tempat-tempat yang lain. Misalnya di rumah-rumah anggota pengajian bisa kita bikin juga lab YouTube-nya, atau ketika kita rihlah seperti kemarin kita di motor air bisa. Ini bisa kita kembangkan, dan tentu dengan kegiatan taklim yang kita siarkan melalui YouTube ini lebih tersebar di seluruh dunia, bukan tidak di Tembelan, bukan tidak di timur, di Pontianak, tapi seluruh dunia nonton kita selama di sana ada yang membuka channel kita, baik di Timur Tengah maupun di Eropa, tetap bisa kita tonton. Kemudian
Selain pengajian yang tiap Sabtu ini, juga beberapa bidang. Di antaranya ada bidang keluarga, bidang sosial, bidang kesehatan, ekonomi. Insyaallah kita kembangkan kegiatan taklim kita ini dengan hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat. Dan tentu kita ingin khairukum khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang bisa berbuat bagi orang lain. Orang yang bisa berbuat bagi manusia yang lain. Jadi kita ingin menjadi khairun nas dengan kita berkumpul dalam taklim ini, supaya kita bisa memberikan kesan-kesan baik terhadap yang ada di grup kita ini, yang ada di anggota kita ini. Jadi ingat kemarin ada anggota kita, pengurus kita yang meninggal dunia, Ibu Junaidah. Alhamdulillah dengan kita bergabung sini disorot terus. Dia punya kesan, punya kenang-kenangan. Selawat dia disebarkan di seluruh masyarakat. Jadi nanti ibu-ibu bisa juga membuka di YouTube, ya, yang punya HP buka YouTube. Nah, ibu-ibu hari ini yang tampil juga bisa ditonton, walaupun 10 tahun ke depan. Kita udah tak ada, kita udah meninggal, tapi anak-anak kita bisa menyaksikan kita selawat di taklim kita ini. Nah itu, ibu ya. Nah dia jangan khawatir. Jadi harus kita terus. Nanti ibu-ibu yang tadi selawat nih, siapa ketua? Bu Yong ya. Bisa tonton Bu, nanti bertahun ke depan bisa ditonton melalui YouTube. Nah ini barangkali mudah-mudahan kita berharap taklim yang kita bentuk bersama-sama ini dapat bermanfaat bagi masyarakat, bagi kenang-kenangan hidup kita, dan tentu kita ingin Allah berikan jalan terbaik untuk kita, yaitu surga Jannatun Na'im. Demikian yang sampaikan. Terima kasih Bu Ifwa Laila, Ketua, dan pembina dari Bapak Burhansa SAG. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepat selamat. Ya, selanjutnya perwakilan beberapa jamaah, mungkin terutama yang kerudung merah dan beberapa jamaah untuk memberikan ucapan selamat kepada pengurus sebagai pengurus yang telah dilantik, yang insya Allah setelah bersedia. Silakan ibu-ibu memberikan ucapan selamat kepada ya, sila. Nanti yang kerudung merah sekalian juga yang beberapa di jamaah yang memberi ucapan selamat, dan kembali ke tempat lagi ya. Kami informasikan juga bahwa insya Allah kita masih menggodok sebagai panduan dari program kerja yang menjadi langkah konkret bagi pengurus untuk bergerak. Insya Allah di bulan September kita canangkan program kerja dari masing-masing bidang yang sudah dilantik, supaya punya arahan, supaya punya panduan mau ngapa kita ini dari lantik, kan bingung. Maka nanti ada program kerja yang dibuat secara rinci, detail, sehingga nanti para pengurus sudah berkomitmen, sudah berjanji atas nama Allah bersedia membantu dengan sepenuh jiwa, dengan semangat, dengan pikiran, tenaga, dan lain-lain. Mudah-mudahan program yang sudah kita susun bisa berjalan dengan baik dan lancar. Selamat kepada pengurus yang baru dilantik. Semoga insya Allah dapat bekerja sama dengan pengurus lainnya, dan mudah-mudahan menjadi jalan ibadah bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh
Ku